Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Mempelai Kristus yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam program Suluh, Suara Penyuluh untuk edisi hari Minggu 4 Juli 2021. Mempelai Kristus yang terkasih, pagi hari ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah firman Tuhan akan memberi kekuatan kita sehari-hari. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Jika hari ini kami ada sebagaimana ada, semua karena kemurahan-Mu, rahmat-Mu yang baru ada dalam setiap kehidupan kami setiap pagi. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mempelai Kristus, Bapak Ibu, pendengar, suluh, dimanapun berada, pagi hari ini kita sama-sama belajar dengan satu tema, mendidik bukan membidik. Saya akan ambilkan dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebagian kita sebagai orang tua memandang anak-anak dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Ada orang tua yang memandang anaknya sebagai investasi dan tempat berteduh di hari tua. Ada yang memandang anak-anak itu sebagai kebanggaan. Dan sebagian lagi memandang sebagai pusaka dari Tuhan. Mempelai Kristus, apapun pandangan kita tentang anak sangat mempengaruhi cara kita mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Cara kita mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Jika anak kita ada sumber investasi, anak disekolahkan tinggi-tinggi, diberi modal usaha. Tetapi untuk apa? Pertanyaannya, apakah hanya supaya anak kita bisa mengurus kita di masa tua kita? Apakah hal ini salah? Tergantung bagaimana kita melihat tujuan kita mendidik anak-anak kita. Dari sudut pandang mana kita melihat? Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda tentang keluarga masing-masing. Ada yang mengalami masa-masa yang indah dan menyenangkan pada masa kecilnya. Tetapi ada juga yang mengalami masa-masa yang sangat sulit, tidak enak. Bahkan mengalami yang namanya kepahitan hidup dari keluarga sendiri. Pengalaman masa lalu seringkali mempengaruhi bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita. Ada yang berprinsip, karena saya dididik dari keluarga dengan keras, maka saya akan mendidik anak saya dengan keras juga. Tapi apakah mendidik harus dengan kekerasan? Mempelai Kristus yang terkasih, sesungguhnya ini merupakan sebuah keadaan yang sangat tidak menyenangkan, keadaan yang menyedihkan. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat penuh dengan kehangatan, tempat penuh dengan kasih sayang, justru berubah menjadi tempat yang tidak diingini. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat bertumbuh dengan sehat, justru berubah menjadi tempat yang membawa luka hati, kehancuran. Dan ironisnya, penyebab semua kehancuran anak-anak justru dari keluarga sendiri. Kita patut merenungkan,
Apa sebenarnya tujuan kita mendidik anak-anak kita? Tadi dikatakan Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Sekali lagi, keluarga merupakan wadah yang paling penting. Keluarga merupakan tempat yang mendasar dalam pendidikan anak-anak. Fungsi orang tua dalam keluarga adalah sentral di dalam mendidik anak-anaknya. Pendidikan di dalam keluarga saat ini adalah yang sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi di era pandemi seperti ini. Tidak banyak orang tua yang bisa mengandalkan sekolah 100%. Bahkan di dalam ibadah-ibadah sekolah minggu tidak bisa mengandalkan 100% pada gereja. Justru disinilah pendidikan di dalam keluarga menjadi sangat-sangat dibutuhkan. Sebab keadaan dunia yang semakin tidak menentu, semakin jahat bagi anak-anak kita jika kita tidak membentenginya dengan baik. Yang selalu memberikan tawaran-tawaran yang dapat merusak perilaku anak-anak kita. Jadi firman Tuhan sangat jelas, sangat tegas. Tuntutan kepada orang tua dalam hal mendidik anak tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di dalam bahasa Ibrani, kata mendidik menunjukkan hubungan paralel yang dilukiskan sebagai seorang pengasuh yang memberi makan kepada anak asuhannya. Untuk mendapatkan sesuatu, didikan yang lebih lanjut. Makanan di sini bukanlah seperti juga makanan jasmani saja, melainkan makanan rohani, makanan jiwani yang sehat. Berbicara makanan rohani adalah makanan berbicara firman Tuhan. Dan ini akan membawa anak-anak muda, anak-anak menurut jalan yang patut baginya. Satu kali Rasul Petrus menggambarkan firman Tuhan itu sebagai air susu yang murni, yang dapat memberikan pertumbuhan rohani. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Kemudian penulis Amsal mengajarkan agar orang bijaksana mendidik. Kata mendidik yang dipakai di sini adalah berani melatih dengan disiplin agar anak membaktikan diri. Maksudnya apa? Supaya orang tua itu menjadi bijaksana, penuh dengan hikmat, memberikan pendidikan praktis untuk mempersiapkan seorang anak menjadi orang dewasa yang mampu mandiri, dewasa yang mampu mengembangkan segala kemampuannya sesuai dengan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dan ini bukan saja berbicara pendidikan praktis, melainkan pendidikan rohani untuk mengenalkan Tuhan yang benar. Kemudian anak-anak tahu membaktikan diri kepada Tuhan. Mempelai Kristus yang terkasih. Jika kita melihat hari-hari ini kondisi, bagaimana generasi seperti kehilangan dunia pendidikan. Banyak orang mulai asik dengan dunianya sendiri. Anak-anak mulai asik dengan gadgetnya. Dan seringkali tidak peduli lagi dengan sekelilingnya. Tidak hanya anak-anak, orang tua mulai asik dengan gadgetnya masing-masing dan tidak memperdulikan juga anak-anaknya. Mempelai Kristus, kondisi lingkungan anak-anak kita saat ini memang seperti tidak kondusif. Mari kita sebagai orang tua, sebagai orang yang mengerti kebenaran, sebagai keluarga, menciptakan satu kondisi yang kondusif bagi anak-anaknya. Bagaimana kita bisa menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak-anak kita di dalam pendidikan, bukan sekedar membidik anak-anak kita. Mengatakan kepada anak-anak kita salah, tapi kita tidak pernah
memberikan reward ketika anak-anak melakukan yang benar. Yang pertama, orang tua harus hidup takut akan Tuhan. Sekali lagi, orang tua harus hidup takut akan Tuhan. Orang tua mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak sebagai pedoman kehidupannya. Menciptakan mezbah keluarga, ibadah keluarga. Itu menjadi sebuah kebutuhan. Tidak membiarkan anak-anak juga kemudian bertumbuh sendiri-sendiri. Mengandalkan media-media yang ada. Tapi bagaimana keluarga sesungguhnya, orang tua sesungguhnya memberikan rasa takut akan Tuhan dimulai dari dirinya. Amsal 1 ayat yang ke-7 jelas dituliskan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan ini diulang lagi dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian takut akan Tuhan adalah dasar yang sejati dari hikmat yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Kesuksesan mendidik anak-anak sebenarnya dimulai dari menanamkan rasa takut akan Tuhan secara tepat dalam diri anak-anak. Mempelai Kristus yang terkasih, pendengar suluh yang beriman. Rasa takut akan Tuhan sebenarnya memiliki beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah aspek penghormatan. Ini adalah kekaguman yang suci akan kekudusan mutlak dari Tuhan. Di dalamnya tercakup rasa hormat, pemujaan yang menghasilkan rasa takut kepada Tuhan karena berhadapan dengan sosok yang termulia. Aspek berikutnya adalah rasa takut akan apa yang tidak disukai Tuhan. Apa yang dibenci oleh Tuhan. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iman sejati mengakui kedaulatan Tuhan untuk menegur, menghukum, menghakimi. Oleh sebab itu mempelai Kristus di hadapan Tuhan, hikmat yang benar bergetar dengan takut dan gentar yang kudus, yang sehat, dan yang penuh dengan pengertian. Pengertian yang didasari oleh hikmat di dalam Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana kita mendidik? Didiklah anak-anak dengan hati dan dengan mata. Apakah artinya? Anak-anak adalah sarana latihan untuk kesabaran orang tua. Banyak orang tua merasa tidak sabar dengan anak-anaknya. Jangan-jangan orang tua kita dulu juga tidak sabar atau merasakan kesabarannya nyaris hilang menghadapi kita. Saya ingat ibu saya ketika mendidik kami anak-anaknya karena keluarga besar. Ketika sudah tidak ada kemampuan berkata-kata, berbicara, yang dilakukan ibu saya pada waktu itu hanya memegang dada, mengelus dadanya dan berkata, sabar. Tuhan beri aku kesabaran. Mungkin waktu kita kecil kita tidak pernah merasakan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Menahan kesabaran. Sekalipun beberapa kali mungkin kesabarannya meledak dan tidak bisa terkendali. Tapi ketika kita menjadi orang tua, itu akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Nah, lewat kesabaran yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang tua, ya, anak-anak juga belajar bahwa orang tuanya sungguh-sungguh mengasihi dia. Nah, perasaan dikasihi akan menciptakan rasa yang hangat dalam hati mereka, rasa yang nyaman dalam kehidupan mereka. Seringkali banyak hal yang mereka perlukan dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi
dunia yang semakin keras ini. Beberapa contoh, misalnya salah satu contohnya, bagaimana kita mengupayakan berkomunikasi dengan anak-anak secara rutin. Ya. Ajak anak-anak berdiskusi, berbicara, sharing mengenai nilai-nilai kehidupan, mengenai apapun juga yang bisa didiskusikan. Ya. Mulai kita kreatif dengan anak-anak kita, berkomunikasi yang aktif. Anak-anak tidak hanya menelpon orang tua, WA orang tua ketika minta kiriman uang. Orang tua juga tidak hanya menelpon anak-anaknya hanya karena satu dan dua hal saja, tapi menjadikan itu sebuah media yang menjalin satu kesatuan. Nah, seringkali kita juga perlu mendisiplin anak-anak kita. Ya, supaya tidak terlalu membosankan cara mendisiplin, seringkali kita perlu berpikir. Banyak orang tua mendisiplin dengan cara yang salah. Tapi mendisiplin dengan cara di mana anak-anak juga memahami ini penting. Bapak Ibu mempelai Kristus yang terkasih. Yang berikutnya adalah mengajar dengan contoh keteladanan. Mengajar dengan contoh keteladanan. Ini penting. Keluarga seperti diumpamakan sebuah sekolah, sebuah lembaga pendidikan yang namanya SD keluarga, SMP keluarga, sampai perguruan tinggi keluarga. Dan orang tua menjadi dosen, pengajar yang utama. Dan keteladanan adalah buku pegangan yang bisa dilihat, bisa dibaca oleh anak-anak. Keteladanan akan memberikan pelajaran banyak hal dan berbicara lebih aktif daripada sekedar kata-kata. Apalagi kalau itu berbicara tentang nasihat. Nah, anak-anak kecil di bawah 12 tahun biasanya berpikiran lebih konkret. Mereka lebih bisa menghayati apa yang dilihat daripada sekedar kata-kata. Ketika mereka menginjak remaja, mereka lebih banyak diajak diskusi. Mereka lebih banyak membutuhkan penjelasan-penjelasan. Salah satu contoh teladan, jika orang tua berbuat salah, ya, orang tua berbuat salah, orang tua perlu meminta maaf. Dan jangan pernah malu meminta maaf kepada anak-anak. Hal ini juga akan menjadi contoh bahwa anak-anak ketika berbuat salah, dia tidak akan malu, ragu meminta maaf karena dia berbuat salah. Seberapa banyak orang tua gagal di dalam hal ini, berani meminta maaf. Satu kali, dan itu belum lama, saya terlalu emosi dengan anak saya, walaupun kemarahan saya ada dasarnya. Saya marah melalui telepon dan cukup keras saya marahnya. Selesai itu saya merenungkan dan 10 menit kemudian saya menuliskan WA secara japri kepada anak saya. Maafkan papa, papa terlalu emosi. Ya, maafkan papa. Anak saya membalas, iya pak, maafkan juga saya yang salah dalam hal ini. Begitu saya merasa saya bisa berani meminta maaf, dan hari-hari berikutnya telepon kembali enak saja seperti sudah tidak ada permasalahan lagi. Nah, berani meminta maaf, berani mengakui kesalahan yang kita lakukan sebagai orang tua kepada anak-anak itu menjadi pengajaran yang penting, keteladanan yang penting dalam kehidupannya. Bapak Ibu mempelai Kristus yang terkasih, keluarga bukanlah tempat untuk saling memuaskan keinginan dalam amarah kita, dalam dendam kita, dalam rasa benci kita. Ya,
yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan kekerasan. Namun keluarga merupakan di tempat di mana di dalamnya ada yang namanya saling mengasihi, mencintai satu dengan yang lain. Suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, saudara dengan saudara. Dan ini penting sekali. Mendidik anak kita bukan sekedar membidik, melihat kesalahan-kesalahan tanpa melihat potensi anak, kebaikan anak, hal yang baik dari anak. Hanya karena satu kesalahan, bidikan kita teruskan, bukan didikan. Tapi ketika anak-anak menyadari satu titik kesalahan dan kita mulai menyampaikan dengan kasih, maka anak-anak akan menemukan nilai-nilai kehidupan. Bukan sekedar mentoleransi, bukan. Tetapi bagaimana kemudian mereka bisa jadi lebih baik. Dan di masa tuanya, anak-anaknya akan melakukan pendidikan yang baik juga buat anak-anaknya. Mempelai Kristus. Firman Tuhan memerintahkan hal ini kepada kita sebagai orang tua, supaya anak-anak yang kita didik pada masa yang akan datang, sampai pada mereka tua pun, mereka tidak menyimpang dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mudah terbawa arus. Mari sebagai orang tua, jangan kita menjadi cepat lelah. Apalagi berhenti mendidik anak-anak kita. Berhenti mendidik anak-anak untuk semakin takut akan Tuhan. Karena kelak kita akan melihat anak-anak yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang patut baginya pada masa tuanya. Mereka tidak akan menyimpang. Mereka akan menyimpan itu dan akan diberikan menjadi legasi, menjadi warisan yang luar biasa. Mungkin hari-hari ini kita masih merasa, aku salah mendidik anak-anakku. Belum ada kata terlambat. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi karena kita tidak pernah memahami esensi mendidik yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mengingatkan setiap kita, mari kita mulai dengan rasa takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak akan melihat, mereka akan bangga dengan orang tuanya. Seringkali kita menuntut anak-anak membanggakan kita sebagai orang tua. Tapi pernahkah kita bertanya apakah anak-anak kita bangga dengan kita sebagai orang tua? Atau justru anak-anak mulai melihat atau memiliki kepahitan terhadap orang tua? Tidak ada satupun kebanggaan yang dapat diwariskan, diberikan kepada generasi selanjutnya. Mari pagi hari ini, lewat program Suluh ini, kita boleh terus berkaca kepada kebenaran firman Tuhan. Kita sedang membawa satu generasi menjadi generasi yang takut Tuhan. Sebagai orang tua, takut akan Tuhan menjadi dasar. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, generasi muda adalah generasi yang terus kita bawa di dalam takut akan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Pagi hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami sadar, kami tahu mungkin banyak sekali kesalahan yang kami buat sebagai orang tua. Tapi pagi hari ini kami mau belajar. Kami harus mendidik anak-anak kami dengan takut akan Tuhan. Kami harus mengajar, mendidik mereka dengan hati. Kami harus mengajar, mendidik mereka dengan keteladanan. Ampuni kami sebagai orang tua yang seringkali gagal dalam mendidik anak-anak kami. Ampuni. Dan pagi hari ini kami akan memulai mendidik anak kami dengan takut akan Tuhan. Menjadi generasi yang luar biasa. Sehingga pada masa tua anak-anak kami,
mereka tetap ada dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman dalam hati dan kehidupan kami, juga pada setiap mempelai Kristus. Terpuji namamu Tuhan. Pagi hari ini kami terus berdoa, kami akan bersyafaat, kami bersatu hati untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, kami tahu Engkau izinkan pandemi COVID ada di Indonesia, tapi Engkau tidak akan pernah tinggal diam. Engkau boleh memberkati dan Engkau mengizinkan semua ini terjadi. Berkati para pemimpin kami, dari presiden, stafnya, bahkan sampai tingkat level yang paling bawah, gubernur, di wali kota, bupati, bahkan tingkat lurah sampai di RT RW. Tuhan, berikan hikmat untuk terus bekerja sama dengan kuat, sehingga dapat menanggulangi penyebaran pandemi COVID ini Tuhan, dan menghentikan. Berikan hikmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kota kami Salatiga, sekalipun zonanya semakin merah, dan kami tahu Engkau mengasihi juga Salatiga. Saat ini para medis yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun, Tuhan Engkau berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga mereka boleh bekerja untuk menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Perlindungan secara khusus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan para medis dalam kuasa. Juga saat ini setiap pendengar mempelai Kristus, siapapun yang melihat program ini yang sedang sakit karena COVID-19, dalam nama Tuhan Yesus Engkau mengalirkan kekuatan yang baru sehingga imun mereka timbul. Imun mereka menjadi kuat karena kebenaran firman Tuhan. Dan iman mereka semakin teguh dalam Yesus Kristus. Berkati Tuhan dalam nama Yesus yang sedang sakit, Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Kami percaya, kami juga menyerahkan Bimas Kristen dan pelayan-pelayan gereja-gereja Tuhan dalam kuasa-Mu. Dan pelayanan yang ada Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang boleh melayani. Berkati juga Radio Betania FM yang menjadi saluran untuk pelayanan suara penyuluh, dan berkati sehingga radio ini boleh tetap ada dan menjadi berkat untuk siapapun yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya terus mengingatkan dan tidak henti-henti mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekalipun mungkin dari Bapak Ibu sudah divaksin 2 kali, tetap pegang protokol kesehatan 5M. Ya, memakai masker dengan benar, kalau perlu masker double. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak dengan lawan bicara kita. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Kalau tidak sangat penting, di rumah saja. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Hindari kerumunan banyak orang. Dan itu tetap kita pegang sehingga pencegahan, bahkan pengurangan penyebaran COVID bisa kita atasi bersama-sama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tapi tingkat kesadaran diri kita sebagai warga negara, mari kita sadar ini untuk kepentingan kita. Terus pegang protokol kesehatan, hargai orang lain, mereka berarti bagi kita. Sampai jumpa di program Suluh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.